Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat karakter, sahabat ilmu pengetahuan, semoga Anda semua bahagia. Ini teman, kalau yang ini harus digembar-gemborkan, harus disebarluaskan. Makanya saya ikut berpartisipasi, menggembar-gemborkan, turut berpartisipasi, menyebarluaskan kepada Anda semua. Karena biasanya kabar seperti ini di masa lalu, bahkan masa kini, hari ini, itu diteguhkan, didiamkan, ya setidaknya diabaikan lah. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Seperti apa? Seperti garpu tala. Dua garpu tala, yang satu 500 MHz, yang satu 300 MHz. Ini, kalau ini diketuk, getarannya tidak nyampe ke sini. Sekeras apapun ketukan Anda kepada garpu tala yang ini, tidak akan menggetarkan yang satunya. Tapi ini yang 300, saya ganti dengan yang 500. Pelan saja Anda ketuk, ting gitu. Ini ikut bergerak. Semata-mata karena satu frekuensi. Nah, jadi kita berharap kita nih bisa satu frekuensi. Teman-teman, ini tentang statementnya Mas Yudo Achilles Sadewa. Ya, saya ambil contoh aja deh, yang tadi itu satu frekuensi. Anda menjadi ketua RT, ketua RT aja deh, paling kecil. Anda bagus, masyarakat sejahtera, Anda banyak sumbang uang, Anda pintar kelola uang jimpitan, Anda semangat, Anda antusias. Nggak ada yang like, nggak ada yang share, nggak ada yang view, apalagi subscribe. Jadi ini pernyataan Yudo Achilles Sadewa. Ini mau saya ungkap. Saya ungkap untuk Anda, karena ya tadi itu berita kayak gini itu nggak ada yang menyebarluaskan, dibekukan. Jadi Yudo Achilles Sadewa adalah anak dari Pak Purbaya nomor 2. Ya, memang anak Pak Purbaya ada 2. Namanya yang pertama Yuda,
Yuda ya, Purbaya Sunu. Yuda Purbaya Sunu. Anak yang kedua namanya Yudo. Yudo Achilles Sadewa. Dari istrinya Pak Purbaya yang namanya Ida Yulidina. Statement dari Yudo Achilles Sadewa di akun YouTube Nice Guy Mo, NICE Guy MO. Jadi pakai akeong ya. Akeong Nice Guy Mo. Itu tentang pejabat yang korupsi. Menarik. Pejabat yang korupsi merupakan cerminan masyarakat. Sekolah, kebiasaan menyontek. Di jalanan, nyogok saat ditangkap polisi. Itu kata Yudo. Netizen lalu tanya, Mas, tolong jelaskan untuk top 5 koruptor gimana? Terus Yudo jawab, tidak hanya 5, bahkan menurut Yudo, di Indonesia hampir 80% pejabat korupsi, mengambil uang negara dan sektor-sektor atau modus-modus lainnya. Itu kata Yudo. Indonesia, lanjut Yudo, kebijakannya longgar karena yaitu tadi 80% pejabatnya korupsi. Korupsi uang, korupsi waktu, korupsi fasilitas. Pemotongan anggaran yang menekan angka korupsi. Rapat-rapat nggak jelas, dikat aja anggaran rapat, perjalanan dinas, menginap di hotel mewah bintang 5, padahal mereka kan pegawai, harusnya mengabdi kepada masyarakat, malah poya-poya. Menq, Menteri Keuangan, dapat 60 M pemotongan anggaran rapat aja. Itu baru satu item loh Pak, belum anggaran rumah tangga, anggaran listrik, air, wifi. Ini baru anggaran rapat aja Pak Purbaya udah dapat pengiritan 60 miliar. Belum TKD, transfer ke daerah, berapa miliar lagi itu, triliun malah. Teman-teman, Yudo sudah sering bicara karena kebetulan Yudo adalah kreator medsos. Oke lah, ini Yudo Achilles Sadewa, usianya baru 19 tahun, lahir 2006. Bagaimana menurut orang-orang tua? Ini saya sampaikan. Menurut Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, legendaris bos, begawan ekonomi, kebocoran anggaran estimasinya 30% sampai 40%. Dana pembangunan di era Orde Baru bocornya kenapa? Akibat korupsi, akibat
inefisiensi, keborosan. Kritik ini disampaikan ke pemerintah karena Sumitro pernah jadi Menteri Keuangan kalau nggak salah. Ini menggerogoti dana pembangunan. Tapi efeknya Sumitro ditempatkan di tempat yang jauh, menjadi kedubes entah di mana. Dia memang tidak sepaham dengan Soeharto. Nah, kalau ini 30%, 40%, ini jumlah uangnya, Pak. Jadi uangnya itu bocornya 30 sampai 40% di tahun itu loh, Pak. Nah, sekarang Yudo Achilles ngomong, ini pelakunya. Jadi kalau ada pejabat jumlahnya 1000, berarti yang 800 itu korupsi semua jumlah orangnya. Kalau jumlahnya saya kira masih valid angka dari Pak Dokter Profesor Dr. Sumitro Trihadikusumo, yaitu 30 sampai 40% jumlah anggarannya. Nah, pernyataan Pak Sumitro sering dikutip berulang-ulang oleh banyak tokoh, ya kan? Sering diulang-ulang, sering diambil datanya. Namun menjadi pemicu perceraian Prabowo dan Mbak Titi beda ideologi, Pak Sumitro dan Pak Soeharto. Kedua-duanya, si Mbak Titi dan Pak Prabowo, tidak bisa meninggalkan ayahnya masing-masing. Jadi perceraiannya gara-gara itu. Ya, biasalah. Yang jujur bikin orang tersinggung. Siapa yang jujur? Siapa yang tersinggung? Jujur dalam seminar, lupa dibawa ke ruang pelayanan. Jujur dianggap kurang luas, kaku gitu. Tapi yang licik dipuji karena pinter menyesuaikan diri. Seneng dibodohi, seneng ditipu, marah kalau dikritik, itu biasa. Istilah maling dianggap terlalu sangar. Istilah maling dianggap terlalu kasar, dianggap terlalu frontal. Jadi dihaluskan dan disamarkan. Coba dengar istilah-istilah ini. Benturan kepentingan, curang, pemerasan, penggelapan, fraud, penyalahgunaan, uang terima kasih, ada juga itu kodenya. Uang kopi, uang teh, kacang pukul, ini ada loh kodenya kacang pukul. Dan gratifikasi. Yang itu semua intinya adalah maling. Gayung bersambut, alhamdulillah. Menteri Kelautan mantan Ibu Susi Pujiastuti sepakat dengan si Mas Yudo ini. 80% pejabat mentalnya nyolong, korup, begitu kata Mbak Susi, Bu Susi. Bener banget itu. Bahkan mungkin lebih dari 80%. 23 Desember 2025. Bahkan Susi juga menyampaikan ulang pesan Prabowo ke anak-anak buahnya. Jangan coba-coba markup anggaran.
Jadi markup itu markup, menaikkan biaya-biaya dalam anggaran. Susi lalu berkomentar, pejabat biasa itu markup 50% dari anggaran naiknya. Itu Bu Susi yang pernah jadi Menteri Kelautan, pasti dia tahu lah. Kritik bersambut kritik. Ini pernyataan keras kalau buat saya. Alarm moral untuk kita masyarakat umum. Jika kita tahu, jika kita paham, lalu kita bisa bersikap. Sekarang kita lihat pejabat itu menari-nari, bergaya, ya kan? Namun gak elok juga kalau kita apatis, kita acuh tak acuh saja, pura-pura nggak ngerti. Jangan. Apalagi mempercayai pembenaran mereka. Akhirnya kita memperbolehkan mereka. Anggap saja Yudo sama Bu Susi itu provokasi kita. Terima aja, nggak apa-apa provokasinya. 80% itu bukan angka benar, bukan pasti, bukan statistik. Tapi sisi positifnya adalah ini mengguncang zona nyaman mereka itu, para koruptor-koruptor itu, dan memecah budaya sungkan. Nggak usah sungkan-sungkan, bilang aja. Kalau kita sering diskusikan di warung kopi, di rumah, di kelurahan, di sekolahan, kan nanti kan orang-orang lain yang mendengar kita kan tahu sikap kita. Kita perkecil aja ruang mereka, biar enggak semena-mena. Negatifnya, kasihan pejabat-pejabat yang jujur, tapi nggak apa-apa, biarin aja, biar mereka kuat. Rasionalisasi, pembenaran, itu jangan kita toleransi lagi. Ya sudahlah, memang udah begitu. Yang lain juga Pak, semua begitu Pak. Halo, apa kabar? Bagi Anda yang masih di dalam sistem, yang masih menjabat, apa komentar Anda? Orang bijak belajar diam, orang licik belajar naik. Tidak kurang orang pandai, tapi merumuskan bantahan, dan habis malah keberaniannya untuk berbenah diri. Jujur dianggap naif, licik dianggap kecakapan birokrasi, dan ini yang banyak dipuji. Nah, kayaknya pernyataan-pernyataan seperti itu akrab di telinga kita, familiar gitu, karena udah jadi kebiasaan, berlanjur biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.